Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang independensi dari dua variabel acak. Jadi, sebelum kita masuk kepada topik tersebut, kita lihat dulu tentang konsep conditional PMF atau conditional probability mass function. Oke, jadi kita ingat kembali tentang peluang bersyarat dari dua event. Jadi di sini kita mempunyai event A dan event B. Oke, jadi seperti yang telah kita bahas pada kuliah-kuliah sebelumnya, peluang ya event A kalau event B terjadi, jadi syaratnya di sini adalah event B terjadi adalah peluang ya event A irisan event B dibagi dengan peluang B. Jadi harap diingat lagi rumusan peluang bersyarat ya atau hukum Bayes ya. Nah, jadi aturan untuk peluang bersyarat ini dapat kita terapkan pada dua variabel acak. Oke, jadi formulasinya mirip ya. Ingat ya, mirip bukan sama. Jadi di sini dari definisinya, jika kita mempunyai dua variabel acak x dan y, maka conditional probability mass function dari y ya jika x terjadi ya, dan di sini dibuat notasinya adalah x besar sama dengan x kecil, artinya pada saat variabel acak x bernilai x kecil, jadi contohnya x sama dengan 1, ini kita ambil nilai x kecilnya, terjadi adalah notasinya seperti ini, boleh kita tulis seperti ini, boleh juga kita tulis seperti ini. Jadi kalau kita ambil nilai variabel acak x-nya sama dengan 1, maka di sini kita buat peluang ya, probability mass function atau PMF, conditional PMF Y, kalau X terjadi ya untuk semua nilai Y pada saat X sama dengan 1, jadi di sini kita tulis 1 ya, sama dengan, ini sebagai contoh saja ya, kita ambil nilai X sama dengan 1 ya, notasi yang lainnya peluang Y besar ya, variabel acak Y bernilai Y, Y-nya juga nanti nilainya bisa sembarang. Kalau X-nya bernilai sama dengan 1 contohnya. Nah, ini sama dengan join PMF. Ya, ingat join PMF di sini kalau analoginya dengan probabilitas, ini adalah probabilitas A irisan B. Oke. Ya, join PMF X, Y dibagi dengan peluang dari Y. Oke, jadi Anda bisa melihat ya kemiripan formulasi dari peluang bersyarat dari dua buah event dengan kondisional PMF dari dua variabel acak. Di sini kalian lihat kemiripan dari formulasinya. Oke, dan ini sama dengan ya, ini bisa kita tulis PMF join PMF X dan Y seperti ini, dan sorry, di sini bukan peluang PMF dari Y, tapi PMF dari X sama dengan 1. Oke, ini juga X sama dengan 1. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kondisional PMF dari Y kalau X terjadi, ya di sini kita ambil X-nya nilai adalah 1, sama dengan join PMF dari X dan Y, variabel acak X dan Y, ya di sini kita ambil contoh tadi X sama dengan 1, dibagi dengan PMF dari X pada saat X-nya bernilai 1. Oke, jadi di sini kuantitas kondisional PMF ini hanya bisa dihitung kalau probabilitas dari PMF dari X-nya itu tidak sama dengan 0, karena kalau PMF dari X-nya ya yang ini ataupun yang ini, kalau PMF dari X pada saat X-nya sama dengan 1 itu bernilai 0, maka di sini nilai kondisional PMF-nya menjadi tak hingga ya, karena sesuatu yang ada nilainya, misalnya seandainya join PMF X dan Y-nya ada nilainya, akan tetapi PMF dari X-nya bernilai 0 pada saat sama dengan 1-nya bernilai 0, maka kondisional PMF-nya bernilai tak hingga, dan ini artinya tidak terdefinisikan. Jadi syaratnya adalah
penyebut di sini, ya, PMF dari X-nya itu tidak boleh bernilai 0. Ya, ingat, ini salah satu syarat yang harus kita penuhi. Ya, ini tidak boleh nilainya sama dengan 0. Ya, jadi dari definisi ini saya harap para mahasiswa bisa mengerti ya bagaimana kondisional PMF didefinisikan. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Nah, jadi di sini kita telah diberikan join PMF dari dua variabel acak, X dan Y. Variabel acak X di sini adalah kekuatan sinyal. Oke. Sedangkan Y adalah waktu download. Oke. Ini satuannya salah nih, bukan bar. Ya, kita anggap aja kekuatan sinyalnya ini kita buat satuannya dalam dB. Oke. Sedangkan Y adalah waktu download. Jadi di sini contohnya apabila kita mempunyai jaringan wireless, kita mempunyai kekuatan sinyal, ya, pengukuran kekuatan sinyal dalam dB. Nah, jadi kalau kita mempunyai sinyal yang kuat, bagaimana dengan waktu downloadnya? Kita ingin mencari hubungannya. Oke. Nah, jadi join PMF dari variabel acak X dan Y diberikan oleh tabel di sini. Ya, saya harap para mahasiswa masih ingat ya bagaimana cara membaca tabel ini. Jadi saya ulangi lagi sebagai contoh untuk sel yang ini. Nah, ini menyatakan nilai join PMF dari variabel acak X dan Y pada saat X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 2. Ya, ingat di sini lihat ya, kolom ini, dan juga pada saat Y sama dengan 4. Oke. Nah, oke, jadi itu cara membaca nilai join PMF pada tabel ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan kondisional PMF Y pada saat Y-nya bernilai 1, ingat ya. Dan dengan syarat X-nya juga bernilai 1. Oke. Jadi di sini kita ingin mencari join PMF pada saat ya kita buat dulu di sini pada saat Y sama dengan 1 kalau X-nya atau variabel acak X-nya bernilai 1. Nah, dari formulasi yang kita peroleh pada slide sebelumnya, nah, kondisional PMF pada saat Y sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 1 adalah join PMF pada saat Y bernilai 1 dan juga X bernilai 1. Dan kita lihat pada tabel itu nilainya adalah X sama dengan 1. Ya, kita lihat kolom yang ini. Kemudian Y-nya juga 1. Baris ini. Jadi kita lihat pertemuannya adalah pada sel ini. Oke. Jadi join PMF pada saat X sama dengan 1, Y sama dengan 1 adalah 0,01 dibagi dengan PMF X pada saat X-nya bernilai 1. Nah, ini bisa kita peroleh. Ingat kembali bahwa PMF X sama dengan 1 dari tabel join PMF itu artinya adalah kita menghitung distribusi marginal dari X pada saat X sama dengan 1. Dan ini diperoleh dengan menjumlahkan ya semua nilai join PMF pada saat X sama dengan 1. Jadi kita jumlahkan kolom yang ini. Semua nilai join PMF pada kolom X sama dengan 1. Jadi ingat kembali materi kuliah sebelumnya untuk menghitung distribusi marginal dari sebuah variabel acak. Jadi probabilitas pada distribusi marginal atau PMF X pada saat X sama dengan 1 adalah Px, Y ya, pada saat X yang sama dengan 1 untuk semua nilai Y ya, Y-nya sama dengan 1 ditambah join PMF X, Y, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan seterusnya, sehingga kita peroleh nilainya adalah 0,01 pada saat X1, Y sama dengan 1 ditambah 0,02 tambah 0,02
ditambah 0,15. Oke, sehingga kita peroleh 0,02 tambah 0,2, 0,04 ditambah 0,01 adalah 0,05 ditambah 0,15. Jadi kita peroleh di sini 0,05 ditambah 0,15. Ya, 0,05 ini adalah 0,01 tambah 0,02 tambah 0,02, sehingga kita peroleh adalah hasilnya adalah 0,2. Oke. Nah, jadi conditional PMF ya, pada saat Y sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 1 adalah 0,01 dibagi dengan 0,2 hasilnya adalah 0,05. Nah, sebagai latihan dengan mengikuti cara yang sama dari yang telah kita kerjakan, nah diharapkan mahasiswa bisa menentukan conditional PMF pada saat Y sama dengan 2 dengan syarat X bernilai 1, ya, kemudian PMF conditional PMF Y pada saat Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Kemudian conditional PMF pada saat Y sama dengan 4 dengan syarat X sama dengan 1.